bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Listariani Jebua, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di UPTD SD Negeri 076094 Wonosalukuraya, Kecamatan Meroe, Kabupaten Nias Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Katolik LPTK Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini, tanggal 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan UKIN kinerja praktek pembelajaran secara luring di SD Negeri 076094 Wonosalukuraya. Praktek pembelajaran ini saya laksanakan di kelas 2 semester ganjil dengan model pembelajaran problem based learning dengan materi pembelajaran beriman berarti berani berjuang melawan godaan. Selamat menyaksikan videonya. Selamat pagi anak-anak. Sehat semua? Baik, Ibu lihat anak-anak kami hari ini sangat sehat, sangat gembira. Tadi kita sudah olahraga, pasti semangat. Sudah sehat juga ya. Jadi hari ini pasti juga belajar semangat ya. Nah, agar kita semakin semangat, kita buat dulu yel-yel semangat. Berdiri semua dulu. Tepuk semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Oke, silahkan duduk. Baik, anak-anak Ibu, hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, sudah biasanya kita mengawali dengan nyanyi dan doa. Yang berdoa nanti Bruno. Sekarang kita berdiri semua. Kita bernyanyi, ikuti dengan baik. Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ada yang baik, yes, ada yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ada yang baik, yes, ada yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, ada yang baik, yes, ada yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat, Tuhan melihat, Tuhan melihat. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan yang Maha Baik, Ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur atas perlindungan-Mu. Ajarilah kami untuk melawan setiap godaan iblis dan selalu
kita hari ini. Adapun yang menjadi tujuan pembelajaran kita dengan tema ini yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan sikap melawan godaan dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani kitab suci Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13 sehingga mampu melawan godaan seperti berbohong, malas dan sebagainya melalui doa. Jadi kita akan mendalami kitab suci Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Lukas berapa? Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran lebih lanjut atau sebelum kita masuk pada materi, pendalaman materi, terlebih dahulu Ibu mau menggali pengalaman anak-anak tentang bagaimana sikap melawan godaan yang pernah dialami. Nah, Ibu tanya dulu, apakah anak-anak pernah mengalami godaan? Tanya sekali lagi, apakah anak-anak pernah mengalami godaan? Ya, pernah ya, pasti semua kita ini pernah mengalami godaan. Nah, Ibu tanya dulu, coba siapa yang berani untuk mengungkapkan cobaan apa yang pernah kamu alami? Coba dulu di barisan ini. Di sini dulu, Glory. Coba dulu cobaan apa yang pernah kamu alami, Glory? Saya merebut mainan adik. Kata si Glory, dia merebut mainan adik. Ada lagi yang lain? Saya malas membantu orang tua di rumah. Glory katanya malas membantu orang tua di rumah. Karena apa, Glory? Karena dia ada cuma menonton. Karena dia menonton TV. Baik begitu? Iya. Baik. Terima kasih Glory sudah berani mengungkapkan cobaan yang pernah dialami. Tepuk tangan untuk Glory dulu. Nah, coba di kelompok sebelah sini. Gilen, ya. Apa cobaan yang pernah kamu alami, Gilen? Diajak teman tidak ke gereja. Diajak teman tidak ke gereja. Ada lagi yang lain? Diajak teman bermain saat belajar. Diajak teman bermain saat belajar. Bagus begitu? Iya. Dan terima kasih Wilen sudah berani mengungkapkan cobaan yang pernah dialami. Tepuk tangan untuk Wilen. Ya, di sini siapa yang berani? Indah lah, Indah. Coba berdiri Indah. Apa cobaan yang pernah dialami Indah? Ajak teman mencuri waktu tetangga. Diajak teman mencuri buah milik tetangga. Benar perbuatan seperti itu? Iya. Ya. Anak-anak ibu berani mengungkapkan cobaan apa saja yang pernah dialami. Dan semua yang sudah kamu ungkapkan tadi adalah perbuatan-perbuatan yang tidak boleh harus dilawan ya. Hari ini dalam Alkitab kita akan diberikan satu teks yang akan menuntun kita, mengajak kita, memberikan contoh kepada kita bagaimana melawan godaan. Ini kita lihat dalam Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Bersama-sama Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Oke. Nah, pendalaman kitab suci kali ini Ibu akan menampilkan dalam bentuk video. Jadi mari bersama-sama kita menyaksikan video tentang Lukas bab 4 ayat 1 sampai 13. Nanti setelah menonton video ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok. Masing-masing kelompok nanti akan menjawab beberapa pertanyaan tentang
video ini. Jadi disimak baik-baik. Kita saksikan bersama-sama. Yesus menjawab iblis dengan memakai firman Tuhan yang ada di Alkitab. Bukan hanya roti yang membuat manusia bisa hidup. Katanya, hidup mereka bergantung juga pada firman Tuhan. Kalau engkau anak Allah, loncatlah dari sini. Bukankah Alkitab berkata bahwa malaikat-malaikat Tuhan pasti menyelamatkanmu? Maka Yesus kembali memakai firman Tuhan untuk menjawab serangan kedua iblis. Jangan mencobai Tuhan Allahmu, kata Yesus. Ia mengutip ayat Alkitab lagi. Akhirnya, iblis membawa Yesus naik ke gunung. Ditunjukkannya semua kerajaan dan kekayaan yang ada di dunia. Enyahlah kau, iblis, seru Yesus. Sekali lagi Yesus mengutip firman Tuhan. Ada tertulis, sembahlah Tuhan Allahmu dan layani Dia saja. Demikian tadi video yang sudah kamu saksikan tentang Yesus dicobai di padang gurun. Tentang apa? Yesus dicobai di padang gurun. Ya. Dari video ini kita akan melakukan diskusi kelompok, membahas tentang apa saja pesan yang disampaikan dari video tadi. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi kelompok ya. Kelompok yang pertama, Aljones, Vincent, Ayu, Bilmansa, Bruno, Celino. Kelompok yang pertama di sini. Kelompok yang kedua, Delon, Dimas, Pestika, Juwita, Leader dan Margareta. Di sini ya, di kelompok 2 di sini. Baru kelompok ketiga, Nagas, Nelly, Wilen, Youn, Iren, Di Gloria dan Indah di kelompok sebelah sini. Ya, silakan masuk di kelompoknya masing-masing. Sudah semua masuk dalam kelompok? Beberapa pertanyaan yang akan kamu diskusikan. Yang pertama, apa saja godaan yang dihadapi Yesus? Yang kedua, bagaimana sikap Yesus dalam menghadapi godaan? Yang ketiga, mengapa Yesus digoda iblis? Yang keempat, apa makna yang bisa dicontoh ditiru dari teladan Yesus dicobai di padang gurun? Dan yang kelima, bagaimana contoh sikap dalam melawan godaan? Ibu akan membagikan kertas tugas kelompoknya. Nanti tugas kelompok itu dikerjakan di lembaran yang sudah Ibu siapkan ya. Silakan dikerjakan, tulis nama kelompoknya di kertas. Silakan dikerjakan. Ya, ada teman-temannya ya. Ada teman-temannya.
Tugas LKPD, namun sebelum nanti kamu mengerjakan tugas LKPD, aku akan memutarkan satu video tentang mengendalikan diri. Supaya nanti ketika kamu mengerjakan tugas LKPD, kamu bisa mengerjakannya dengan baik. Saksikan bersama-sama videonya ya. Kita di sini aja, kita jalan-jalan, senang-senang. Nanti aku akan tunjukkan tempat terbaik baru. Iya sih, aku juga males nih nunggu mobilnya lama banget. Ya udah deh, kalau gitu kamu temenin aku aja jalan-jalan di sini ya. Jangan sekali-kali ingat. Nah, demikian tadi video tentang mengendalikan yang sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, sekarang kamu mengerjakan tugas LKPD. Nanti Ibu akan membagikan lembaran tugasnya. Pertanyaan-pertanyaannya yaitu apa arti beriman, apa arti godaan, tuliskan contoh-contoh godaan yang pernah kamu alami, jelaskan bagaimana perasaan ketika berani melawan godaan, dan yang terakhir jelaskan cara kamu menjauhkan diri dari godaan. Jadi Ibu akan membagi tugas LKPD-nya ya. Ya, tulis nama ya nanti di kertas jawabannya. Sudah siap? Silakan salah satu di sini mengumpulkan tugas LKPD-nya. Satu orang di sini, satu orang di sini. Silakan tulis namanya ya, supaya Ibu lihat. Setelah kamu mengerjakan tugas LKPD, nanti akan Ibu periksa. Sekarang kita akan merefleksikan. Yang pertama, bagaimana menurut kamu yang paling sulit dari pelajaran kita hari ini? Ada yang sulit dari pelajaran kita hari ini? Ya, bagus ya. Ibu juga yakin kamu bisa, karena tadi ketika diskusi kelompok kamu sudah mengerjakannya dengan baik. Yang kedua, apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Maka yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu dengan belajar kembali di rumah, mengulang kembali pelajaran yang sudah kita pelajari di rumah. Kemudian yang ketiga, kepada siapa kamu akan meminta bantuan jika kamu kurang memahami materi? Kepada siapa kamu meminta bantuannya? Kepada
Ya Tuhan yang Maha Baik, berkati kami, agar taat pada perintah-Mu, dan taat pada nasihat orang tua dan guru. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini diulangi kembali di rumah, dibaca-baca kembali di rumah. Kemudian tugas PR yang sudah Ibu berikan dikerjakan. Nanti kita periksa, kita koreksi pada saat kita bertemu kembali. Baik, demikian perjumpaan kita hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya.